Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Renald Bolong. Kode sahamnya KUAS, nama perusahaannya yaitu PT Ace On Fields Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, selanjutnya di sini kita ganti dulu kode sahamnya KUAS. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ini perusahaan selama hampir setahun terakhir ini cenderung sideways. Kemudian mulai dari bulan Oktober itu cenderung mengalami penurunan seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir. Ini pun kalau ada ya. Kalau tidak ada, kita lihat investor semi retailnya seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat candle begini, kita tidak tahu siapa yang transaksi, siapa yang beli, dan siapa yang menjual. Dan akan sangat berbahaya kalau seandainya kepemilikan retail sudah sangat besar. Itu yang ingin kita ketahui sebentar. Makanya kita cek data peta kepemilikannya sebentar. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya untuk melihat aktivitas dari investor besarnya dari tanggal 9 November sampai dengan tanggal 9 Desember di perdagangan Jumat kemarin ya. Oke, sekarang kita cek dulu data broker summary-nya. Kita klik kolom Browsum. Nah, selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya KUAS. Kemudian kita ganti tanggalnya. Ini bulannya ya, kita bulan 11. Kemudian tanggalnya 909 ya. Sampai dengan bulan 12 tanggal 9 juga. Kemudian kita show. Nah, ini kita rubah dulu ya. Nanti kita hitung dulu kembali dalam bentuk net ya. Seperti itu. Nah, oke, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Ace On Fields Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor. Nah, nanti Detektor akan menghitung semuanya broker yang beli dengan broker yang jual kemudian dinettingkan. Nah, nanti akan dilihat perpindahannya seperti itu. Nah, dari hasil ini penghitungannya maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari tanggal 9 Oktober dari tanggal 9 November ini ya, 9 November sampai dengan tanggal 9 Desember itu investor besarnya. Ternyata di sini tidak ada investor besarnya ya. Jadi kita lihat investor semi retailnya. Investor semi retailnya itu melakukan aksi small akumulasi. Jadi investor semi retail itu melakukan aksi atau aksi pembelian dalam jumlah yang tidak terlalu besar seperti itu. Jadi small akumulasi. Nah, sekarang kita tutup dulu data transaksinya. Oke, nah sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Ace On Fields Tbk ini, kalau kita hitung, maka dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini 30% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless.
Nah, kenapa kita lihat scriptless? Karena saham Warkat itu tidak bisa diperjualbelikan, jadi tidak akan mempengaruhi harga pasar. Jadi kalau Anda misalkan mau transaksi 1 triliun di pasar negosiasi dengan membeli saham Warkatnya, maka harga saham tidak akan naik, tidak juga turun seperti itu. Karena transaksi di pasar nego itu tidak mempengaruhi pasar reguler seperti itu. Tidak mempengaruhi harga saham di pasar reguler. Jadi harganya tetap di sini aja. Nah, kecuali Anda beli 1 triliun di pasar reguler, baru harga sahamnya langsung terbang tinggi. Karena untuk dapat barang sebanyak itu, Anda harus selalu memborong di harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Karena rata-rata orang menjual saham itu selalu ingin di harga yang lebih mahal kan? Jadi kita harus lebih memborong atau membeli di harga yang lebih tinggi sehingga harganya naik seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan investor besarnya sekali lagi di sini 0% atau tidak ada investor besarnya. Maka kita lihat semi retailnya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, investor semi retailnya juga di perusahaan ini sebesar 2,4%. Kecil sekali. Sangat kecil. Dan investor retail di perusahaan ini sangat besar sekali, yaitu 97,6%. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka jangan harap harga sahamnya bisa naik. Kecuali ada investor besar lain yang mau memborong di pasar reguler, barulah harga sahamnya bisa naik, seperti itu. Atau dia memborong di pasar nego, kalau ada retail yang mau jual di pasar nego, barulah bisa naik. Itu pun investor besar sebelum memborong banyak itu harus menguasai supply dulu, itu syarat mereka. Supaya ketika mereka memborong banyak, mereka dapat mengatur dan mengendalikan harga, seperti itu. Jadi kalau tidak ada yang masuk investor besar di sini, maka jangan harap harga sahamnya bisa naik. Kecuali terjadi juga aksi right issue. Kalau terjadi right issue, maka retail-retail yang tidak mau menebus saham barunya yang dicetak oleh perusahaan, maka mau tidak mau saham itu akan dijual ke investor besar. Nah, disitulah memungkinkan ada investor besar yang masuk, seperti itu. Baru harga sahamnya akan bisa naik. Seperti itu. Karena tidak mungkin, kalaupun ada retail yang punya uang, kemudian dia borong kanan di kolom offer sehingga harganya naik. Setelah itu ada retail lain yang jualan, turun lagi harga sahamnya, seperti itu. Karena untuk menaikkan harga saham kita harus borong kanan, borong di kolom offer, dan sebelum memborong kita harus punya barang yang banyak. Seperti itu. Itu syaratnya kalau mau mengatur pergerakan harga suatu saham. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, karena investor retailnya sangat banyak, maka harganya sulit naik, bahkan nyaris mustahil kalau tidak ada investor besar yang masuk ya. Baik itu masuk di pasar reguler maupun dengan aksi korporasi, yaitu right issue. Ya, bersyukurlah karena saham yang dicetak itu baru 30% dalam bentuk scriptless. Kalau sudah 100% ya sudah. Kita tidak ada harapan di perusahaan ini. Yang nyangkut di sini tidak ada harapan. Untuk berpikir harga sahamnya bisa naik itu mustahil sekali kecuali ada investor besar yang masuk.